Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ketiga, bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Bab barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, qanitan, lagi patuh, lillahi, kepada Allah, hanifan, dan yang hanif, dan sekali-kali dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bahas tentang pendalilannya, kita akan bahas tentang temanya dulu. Di sini temanya adalah barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan juga adab. Bicara soal hisab, hisab ini secara bahasa adalah perhitungan, dan secara istilah kata ulama, ittila'ullahil ibad ala a'malihi khairan kanat am syarran ala wajhi tafsil qabla al-insirafi min ardil mahsyar. Jadi hisab itu adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya semua amalannya, apakah amalan itu baik ataukah tidak baik, secara rinci sebelum mereka berpaling dari padang mahsyar. Ini makna daripada hisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabah. Sesungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan, dan sesungguhnya atas kamilah hisab-hisab mereka dikembalikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun manusia dengan hisab ini ada 4 kelompok.
manusia dengan hisab ini ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, sebagaimana dalam bab yang kita akan kaji, minhum man yadkhulul jannah min ghairi hisabin wala adab. Jadi ada satu kelompok itu direct masuk surga, tidak ada hisab, tidak ada azab, keluar dari kubur saja langsung masuk surga. Dan ini yang kita akan bahas. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak dimintai al-kai, pengobatan menggunakan besi bakar, dan mereka tidak tatayur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jumlah mereka 70.000. Tetapi jumlah 70.000 ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah memang segitu 70.000? Kalau memang hanya 70.000 saja dari zaman Rasul sampai sekarang, berarti sedikit sekali orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Karena jumlah para sahabat atau para tabi'in saja sudah mencukupi itu. Tetapi ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'adani rabbi an yadkhulal jannata min ummati 70.000 bighairi hisabin wala adab, ma kulli alfin 70.000 wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi. Dari Abi Umamah radhiyallahu an secara marfu sampai kepada Nabi, Rabbku telah berjanji kepadaku bahwa dia akan memasukkan sebanyak 70.000 dari umatku ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa siksa. Bersama setiap 1.000 ada 70.000 dan 3 tuangan dari tuangan-tuangan limpahan rahmat Rabbku. Artinya bahwa kalimat 70.000 dalam hadis nanti yang kita akan bahas bukan batasan, tapi itu menunjukkan banyaknya orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Karena dalam riwayat Imam Ahmad, setiap 1.000 itu ditambah 70.000 lagi. Kan asalnya 70.000, tapi Rasul menganggap masih kurang, pengen banyak umatnya, bukan hanya 70.000 saja. Akhirnya Allah berikan setiap 1.000 70.000 lagi, banyak jadi. Ya. Dan ini kita akan bahas nanti kalau sudah sampai pembahasan. Jadi kelompok yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian yang kedua, minhum man talaqathum an-naru fil mauqif. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang ketika mereka berdiri padang mahsyar langsung disambar neraka. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yakhruju unukun minan nar yaumal qiyamah lahu ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq yaqulu inni wakkaltu bi thalathin bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma Allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Nanti pada hari kiamat leher neraka akan keluar dari neraka. Jadi neraka itu punya leher, jadi lehernya akan keluar. Kemudian kata Nabi SAW, leher itu punya 2 mata yang melihat, punya 2 telinga yang mendengar, dan punya 1 lisan yang akan berbicara. Di antaranya adalah
sesungguhnya aku diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahap 3 manusia. Orang-orang yang sombong lagi congkak, orang-orang yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lainnya, dan para penggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Jadi ada orang-orang yang sedang berdiri di mauqif di padang mahsyar, tiba-tiba disambar oleh neraka, karena dengan lehernya keluar dan disambar, dimasukkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mereka ditampakkan amalannya, tetapi mereka mendapatkan hisab yang mudah. Hanya ditampakkan saja, kemudian dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang berdebat dengan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian diberikan hisab yang sulit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara umum di akhirat itu manusia terbagi menjadi 3 secara umumnya. Pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka masuk surga tetapi dengan hisab dulu. Dengan hisab dulu artinya hisabnya mudah, sehingga mereka pun masuk surga tanpa harus masuk neraka. Kemudian yang ketiga, mereka masuk surga tetapi dengan hisab, tapi karena hisabnya sulit maka mereka harus masuk neraka dulu. Kemudian setelah bersih dosanya baru dimasukkan ke dalam surga. Itulah secara ringkas tentang kelompok-kelompok pada hari kiamat di hadapan hisab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa isi daripada hisab itu? Hisab itu kan diambil daripada catatan yang dicatat oleh para malaikat. Apa saja isi catatan yang akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, isi catatan yang akan dipertanggungjawabkan dan dihisab oleh Allah itu adalah catatan amal saleh kita. Catatan amal saleh kita. Dan ini berdasarkan surah Al-Zalzalah ayat 6-8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka dalam berbagai macam bentuk agar Allah melihat amal-amal mereka. Berarti yang dipertanggungjawabkan dan yang akan dihisab itu pertama amal saleh kita. Yang kedua, al-ma'asi allati irtakabaha al-'abdu. Catatan-catatan kemaksiatan yang dilakukan hamba di dunia. Dan ini berdasarkan surah Al-Hijr ayat 93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu kami akan bertanya kepada mereka semua atas apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat yang mereka lakukan di dunia. Dan yang ketiga, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nanti akan ditanya juga. Dan ini berdasarkan surah At-Takatsur ayat 6-8, di mana Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berarti di sini ada 3 perkara. Pertama, amal soleh, salat kita, puasa kita, haji kita, dan begitu seterusnya. Yang kedua, maksiat. Mungkin kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan salat, tidak mau bayar zakat, tidak mau haji, berghibah, berdusta, dan begitu seterusnya. Ataupun nikmat. Sudahkah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat istri, nikmat suami, nikmat pasangan, macam-macam nikmat. Ya.
Inilah 3 perkara yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun kaidah hisab sendiri di akhirat. Kaidah hisab sendiri di akhirat. Pertama, annallaha yahkumu baina ibadihi bil adli wa yuwaffihim ujurahum kamilatan. Pertama, Allah akan menghukumi di antara hamba-hambanya dengan keadilan dan akan menyempurnakan seluruh balasan-balasan mereka secara sempurna. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, mengadab seluruh makhluknya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengadab seluruh makhluknya, Allah tidak zalim kepada makhluk. Karena kita ini memang hamba Allah. Kita ini semua milik Allah. Terserah Allah mau melakukan apapun terhadap miliknya. Tetapi di sana ada namanya keadilan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin zalim. Dan Allah tetap tegak dengan keadilannya. Makanya Allah akan menghukumi hamba-hambanya tetap dengan keadilannya, bukan dengan kezalimannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dengan sempurna semua balasannya. Dan ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqalu dzarratin wa in taku hasanatun yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan pernah melakukan kezaliman walaupun sebiji dzarah. Kalau seandainya engkau membawa kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua, yujazillahu ibadahu bi'a'malihim wa la ya'khudhu ahadan bijarirati ghairihi. Allah akan membalas hamba-hambanya berdasarkan amal mereka saja, dan tidak mungkin seseorang itu mengambil kesalahan dan dosa orang lain. Jadi yang akan dibalas itu yang kita lakukan saja, yang akan dihisab itu apa yang kita lakukan saja, dan kita tidak menanggung dosa orang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu akan dibalas kecuali apa yang ia usahakan saja. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing akan membawa dosa dan orang tidak mungkin memikul dosa orang lain. Kemudian yang ketiga, ittila'ul ibad ala ma fa'aluhu fid dunya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan terus memantau apapun pergerakan ataupun perbuatan yang dilakukan hamba-hambanya, dan semua ada catatannya. Semua ada catatannya. Baik perbuatan kita atau ucapan kita, baik ucapan kita mengandung dosa, mengandung pahala atau tidak mengandung dua-duanya, semua dicatat. Baik perbuatan kita mengandung dosa, perbuatan kita tidak mengandung dosa, perbuatan kita mengandung pahala, semua dicatat. Dan ada catatannya dengan lengkap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, yudha'ifullahu alhasanat duna sayyi'ah. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan, tapi Allah tidak akan melipat gandakan keburukan. Dan itu bentuk rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, tabdilus sayyiati taibin alhasanat. Dan Allah akan mengganti keburukan-keburukan orang-orang yang bertobat dengan kebaikan. Kemudian yang keenam, iqamatus syuhud alladzina yashhaduna 'alal khalqi bima amil. Akan ditegakkan saksi-saksi yang akan bersaksi di hadapan makhluk terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah di antara kaidah-kaidah hisab. Adapun kondisi orang dihisab itu, ikhwan, sangat menakutkan sekali. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Kahfi ayat 48-49.
wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum alla naj'ala lakum mau'idah wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlim rabbuka ahada. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Allah dengan berbaris. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap kami tidak akan menetapkan bagimu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjiannya. Lalu diletakkanlah kitab catatan amal itu. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis dalam kitab tersebut. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang hamba siapapun dari hamba-hambanya. Lihat bagaimana kondisi menakutkan saat dihisab. Orang ketakutan. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Jathiyah ayat 27-28-nya, walillahi mulkus samawati wal ard wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yahsyurul mubtilun wa tara kullu ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabihal al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat catatan amalnya. Dan pada hari itu kamu akan diberikan balasan atas apa yang telah kalian kerjakan. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa proses hisab ini sangat mengerikan, membuat berdebar, was-was, ketakutan, takut dengan catatannya, dan begitu seterusnya. Jadi bukan perkara yang mudah ketika seorang dihisab itu. Karena juga Allah mengatakan, wa taran nas sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kau lihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi yang membuat mabuk itu adalah karena azab Allah yang sangat pedih sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun bicara soal hisab macam-macamnya. Hisab ini ada dua. Ya, hisab ini ada dua. Hisab yang pertama yang disebut dengan al-hisab al-yasir, hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah itu? Disebutkan oleh para ulama, hisab mudah itu artinya hisabu ardhin. Hisabu ardhin. Hisabnya ard. Ard itu hanya ditampakkan catatan amal kita di hadapan kita, kemudian disuruhnya kita mengakui, itu saja. Jadi Allah akan mendatangkan catatan kita, kemudian kita melihatnya. Kemudian Allah akan membacakannya dan kita mengakuinya. Itu namanya al-ardu. Inilah hisab yang mudah namanya. Dan ini khusus bagi orang yang beriman, di mana akan dipertanyakan dari amalannya, dari ilmunya, dari nikmatnya. Kemudian hamba itu akan menjawab dan tidak akan menutupi apapun yang ada dalam catatannya. Dan dia akan betul-betul senang ketika menjawabnya. Lah itu disebut juga hisab yang mudah, itu disebut al-ardu namanya. Ard ya, gitu ya. Dalam bahasa ilmu akidah namanya al-ardu. Dan tidak terjadi perdebatan. Ingat, tidak terjadi perdebatan. Kalau sudah sampai terjadi perdebatan, nanti sulit tuh hisabnya. Dia hanya disuruh ngakui saja. Umpamanya
Antum anda datangkan. Kemudian saya sebutkan kesalahan antum semuanya. Kemudian antum hanya mengatakan, "Oh iya Ustaz. Oh iya. Iya saya salah. Iya Ustaz, saya salah." Begitu saja. Hanya disuruh mengakui saja. Lah itu disebut hisab yang mudah. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha al-yawm fayu'ta kitaba hasanatihi ammal kafir wal munafiqun fayaqulul ashhad haula'i alladhina kadzdzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mendekatkan seorang mukmin lalu meletakkan penghalang dan penutupnya. Jadi di padang mahsyar itu kan ramai orang. Mulai dari orang yang pertama kali hidup sampai yang terakhir mati kan berapa jumlahnya? Ya. Lah kita ini dihadapkan di hadapan semua orang, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disingkap semua aib kita di hadapan manusia. Apa enggak malu? Di dunia saja seandainya seseorang kemudian tersingkap aibnya, terkadang malu kan? Ini akan tersingkap di halayak manusia ramai, bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi yang ditakdirkan hisabnya mudah, Allah kasih penutup. Apabila ketika Allah bertanya kepada kita soal dosa-dosa kita, orang tidak tahu. Padahal sedang dihisab di hadapan manusia, tapi Allah tutup tuh antara pandangan manusia dengan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Tahukah engkau dosa ini?" Dia mengatakan, "Iya wahai Rabb." "Tahukah engkau dosa itu?" Dia mengatakan, "Iya wahai Rabb." "Tahukah dosa ini?" "Tahukah dosa itu?" Dia hanya mengatakan, "Iya wahai Rabb, iya wahai Rabb." Jadi hanya mengakui saja. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga apabila dia sudah mengakui semua dosanya, dia merasa dia tidak punya kebaikan. Saking banyaknya dosa yang disebutkan Allah dan yang harus diakui dia. Dan dia merasa pasti dia akan hancur. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ghafartu lakal yauma." Wahai hambaku, dulu di dunia kau berbuat dosa, ku tutupi aib. Sekarang di akhirat ku ampuni dosa-dosamu. Apa enggak enak? Di dunia berbuat dosa ditutup aibnya dari manusia, di akhirat pula ditutup dari manusia dan diampuni pula dosa-dosanya. Ini namanya hisab yang mudah. Tidak ada perdebatan sama sekali. Dan ini hisab yang paling cepat. Tetapi ada jenis hisab yang kedua yang disebut dengan hisab al-asir namanya. Hisab sulit. Lah hisab sulit ini kalau diiringi dengan perdebatan. Dia mengatakan, "Kamu melakukan dosa ini." Dia mengatakan, "Tidak." "Kamu melakukan dosa itu?" "Tidak." "Kamu melakukan dosa ini?" "Enggak." Ketika dia kemudian mendebat seperti itu, maka datanglah saksi-saksi bahwa kita ini melakukannya. Kalau sudah datang saksi, kira-kira apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Dibongkarlah aib kita. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, saya baca hadis. "Fawalladzi nafsi biyadi la tudharuna fi ru'yati rabbikum illa kama tudharuna fi ru'yati ahadihima." Qala fayalqal abda fayaqul ya fulan alam ukrimuka wa usawwiduka wa uzawwijuka wa usakhiru lakal khayla wal ibila wa adarka tarsa wa tarbah. Fayaqulu bala. Qala fayaqulu
afadhananta annaka mulaki fayaqulu la fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani thumma yalqa thalith fayaqulu lahu misla dhalik fayaqulu ya rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rasulika wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairin mastata'a fayaqulu ha huna idhan qala thumma yuqalu lahu al-an nab'athu shahidana 'alayka wa yatafakkaru fi nafsihi man dhal ladhi yashhadu alayya fayukhtamu ala fihi wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi antiqi fatantiku fakhidhuhu wa lahmu wa idhamu bi amalihi wa dhalika liyu'dhira min nafsihi wa dhalika al-munafiq wa dzalika alladhi yasqatullahu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan kesulitan melihat Rabb kalian kecuali sebagaimana kalian melihat salah satu dari keduanya. Maksudnya kalau tidak melihat matahari ataupun bulan. Apa kita kalau melihat matahari bulan kesulitan? Kan tidak. Begitulah kalau kita melihat Rabb kita kelak pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan seorang hamba, akan datangkan kepada Allah seorang hamba. Kemudian Allah berfirman kepada hamba ini, "Hei fulan, bukankah aku di dunia telah memuliakanmu, meninggikanmu, memberikan pasangan untukmu, memudahkan kamu menggunakan kuda dan unta, membiarkan kamu berkuasa dan bertindak sesukamu?" Maka hamba ini mengatakan, "Ya Rabb, ya, aku akui itu semua." Kemudian Allah berkata lagi, "Apakah kamu yakin akan berjumpa denganku ketika di dunia?" Dia mengatakan, "Tidak yakin ya Rabb." Maka Allah mengatakan, "Sebagaimana engkau tidak yakin akan berjumpa dengan aku, maka aku pun akan melupakanmu sekarang." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan orang yang lain. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ditanya soal nikmat tadi, "Bukankah aku sudah memuliakanmu, meninggikanmu, memberikan pasangan untuk memudahkan kamu menggunakan kuda unta, membiarkan kamu berkuasa dan bertindak sesukamu dan begitu seterusnya?" Maka dia pun menjawab, "Iya wahai Rabb, betul itu semuanya." Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rabb, bukankah aku di dunia beriman kepadamu? Bukankah di dunia aku beriman dengan kitabmu, dengan rasulmu, aku pun salat, aku pun berpuasa, aku pun bersedekah." Dan ia memuji dirinya. Lalu dikatakan kepadanya, "Sekarang kami akan bangkitkan saksimu." Jadi orang ini ketika ditanya soal nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia membela diri dan mengatakan, "Ya betul engkau sudah memuliakan aku, sudah memberikan ini ya Rabb. Tetapi ya Rabb, jangan salah, aku juga beriman denganmu, dengan kitabmu, aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku ini, aku." Dan dia memuji dirinya. Kalau kelompok yang pertama itu kan mengakui dosanya. Kalau ini tidak mengakui dosanya, membanggakan dirinya di hadapan Allah, begitu maksudnya. Terjadi perdebatan di sini. Kemudian ketika dia membanggakan dengan amal solehnya, tiba-tiba kemudian mulutnya langsung terdiam, tidak bisa bicara lagi. Ketika tidak bisa bicara lagi, apa yang terjadi? Tiba-tiba kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayukhtamu ala fihi," maka dikunci mulutnya. Fayuqalu, dan akan dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, kepada kulitnya. Dan Allah mengatakan, "Bicaralah, hei paha, hei daging, tulang, kulit, bicara kalian." Maka tiba-tiba kemudian semuanya bicara dan mulut pun terkunci. Disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Pada hari di mana lisan terkunci, tangan bicara, kaki pula menjadi saksi. Lah ini disebut hisab yang sulit.
Hisab yang sulit itu adalah hisab yang kalau sudah terjadi perdebatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, man nukisha udzib, barang siapa yang didebat dan terjadi perdebatan, alamat dia akan disiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun orang yang pertama kali dihisab, mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita memang umat yang terakhir, tapi yang awal-awal dihisab. Jadi umat yang awal dihisab kita umat Islam, walaupun datang terakhir. Adapun yang akan dihisab bagi seorang muslim yang pertama kali, kalau hak kita dengan Allah adalah salat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat salat dulu. Itu kalau kita dengan Allah. Tapi kalau kita dengan hamba-hamba Allah, yang pertama kali dihisab adalah soal urusan darah, pembunuhan. Ya, karena ada hadis yang mengatakan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati fid dima. Awal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah urusan darah. Sehingga kemudian kalau ada yang bertanya, lah hadis yang pertama awal yang pertama dihisab salat, hadis yang kedua awal yang pertama dihisab urusan darah, yang mana satu sebenarnya yang benar? Maka ulama merinci, adapun hak Allah berarti urusan salat, adapun hak hamba berarti urusan darah. Jadi kalau ke atas hisab yang pertama kali salat, kalau sesama hamba ke bawah berarti hisab yang pertama kali urusan darah. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa bukan hanya urusan darah saja yang akan ditanyakan itu. Yang akan ditanyakan juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arbah. Tidak bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Jadi ini pun yang akan dihisab adalah 4 perkara. Pertama, umurnya, kemana kalian habiskan. Yang kedua, masa mudanya, kemana kalian lampiaskan. Kemudian tentang ilmunya, sudahkah diamalkan. Kemudian tentang hartanya, dari mana kau dapati, kemana pula kau belanjakan. Ini juga bagian yang akan dihisab. Termasuk juga yang akan dihisab adalah berdasarkan surah Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian bicara tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan, hati semua akan ditanya. Jadi yang akan dihisab juga adalah telinga kita, selama ini mendengar apa, semua akan dihisab. Kemudian mata kita selama ini melihat apa saja yang kita lihat sehari-hari itu, semua akan dihisab. Termasuk juga hati kita. Hati kita ini mikirin apa aja setiap harinya, mikirin yang baik atau mikirin yang tidak baik, semuanya akan dihisab. Termasuk juga lisan-lisan kita, semua akan dihisab. Termasuk juga nikmat akan dihisab. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua akan ditanya soal nikmat itu. Kemudian juga akan ditanya, fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Juga akan ditanya soal rasul yang diutus kepada kita. Jadi rasul-rasul yang diutus kepada kita akan ditanya. Termasuk juga Allah mengatakan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Maka laksanakanlah, penuhilah janji-janji kalian, karena janji-janji itu akan ditanya. Termasuk amanah. Amanah itu juga bagian yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Semua maksiat yang kita lakukan, semua amal soleh yang kita lakukan, semua nikmat yang Allah anugerahkan, semua akan menjadi catatan dan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sedikit soal
pengetahuan hisab. Berarti kalau kita mengacu kepada bab yang kita kaji, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab, bab barang siapa yang mewujudkan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Kalau bab sebelumnya itu kan bicara soal keistimewaan tauhid, bahwa tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Selama kita bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka kalau kita membawa dosa, ada kemungkinan dosa itu bisa diampuni dengan syafaat. Bisa diampuni dengan syafaat, karena as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang bertauhid la ilaha illallah. Tetapi bab ini berbeda. Bab ini menceritakan tentang orang yang betul-betul sempurna tauhidnya, sempurna, semua bagian-bagian elemen-elemennya itu semua ada. Makanya kemudian sebagai imbalannya mereka akan dimasukkan surga tanpa hisab dan azab, karena kesempurnaan tauhid mereka. Karena sempurnanya tauhid mereka, imbalannya adalah mereka masuk surga tanpa hisab dan azab. Direct masuk surga, keluar dari kubur saja mereka tidak ikut berdiri padang mahsyar. Karena orang-orang yang berdiri padang mahsyar itu mereka hendak melakukan proses yang disebut dengan proses hisab. Ya, ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Tapi ini kan tidak perlu, direct saja masuk surga. Ya, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini mu'alif rahimahullahu taala memberikan satu dalil di awal-awal. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim ini kana ummatan. Dia adalah ummah qanita lillah, yang sangat-sangat taat kepada Allah. Hanifan, sangat-sangat lurus, artinya tidak melakukan kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin. Makanya Allah tafsirkan ayat setelahnya kalimat hanif, dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kenapa mu'alif rahimahullahu ta'ala menyertakan dalil tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam? Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu dikenal bagaimana perjuangan dia tentang menegakkan tauhid. Maka dicontohkan Nabi Ibrahim. Ya, coba bayangkan sejak kecil bagaimana Ibrahim itu di masa remaja sudah menumbangkan berhala-berhala Namrud. Kemudian akhirnya badannya diserahkan untuk dibakar karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tawakal. Kemudian diberikan ujian untuk memisahkan anaknya yang selama ini ditunggu-tunggunya karena perintah Allah, dibawanya ke negeri Arab. Kemudian setelah dewasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, untuk membuktikan apakah cintanya kepada Allah masih bulat ataukah sudah terbagi dengan Ismail. Tapi rupanya cinta dia kepada Allah masih bulat, makanya dia siap menyembelih putranya Ismail. Dan macam-macam gitu ya. Ya, jadi kisah Ibrahim itu simbol perjuangan tauhid. Jadi kalau antum membaca kisah Ibrahim dalam Al-Quran, maka Ibrahim itu simbol perjuangan tauhid, dan dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa bapaknya para nabi? Karena setelah diutusnya Nabi SAW, diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para nabi setelahnya tidak mungkin tidak kecuali harus jalurnya sampai kepada Ibrahim. Semua nasabnya, ya. Baik nasabnya dari Ishak, kemudian melahirkan Yakub, melahirkan Yusuf, melahirkan Musa, melahirkan Isa, Yahya, Zakaria, dan banyak nabi-nabi Bani Israel, atau dari arah Ismail yang kemudian melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya. Jadi itulah karena disebut-sebut dalam pendalilan ini, karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan dia adalah simbol daripada tauhid, pertempuran antara hak dan yang batil, tauhid dan juga melawan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.